Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1679. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Habis memiliki tubuh fisik, mungkin masih ada harapan baginya untuk bisa melawan. Tetapi sekarang dia hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Bagaimana dia bisa melawannya? Mampu menahan kekuatan reinkarnasi yang secara khusus ditujukan kepada jiwa. Dalam sekejap, tubuh fisik leluhur iblis abis pun menghilang sedikit demi sedikit. Hahaha. Melihat tubuh fisik leluhur iblis abis menghilang dan dimusnahkan sedikit demi sedikit, lautan jiwa Molly yang hancur juga runtuh dengan cepat, tetapi Molly malah menunjukkan senyuman yang sangat riang. Molly tertawa liar seperti orang gila. Tidak, aku tidak berdamai. Aku belum membunuh anak Qin Chen itu. Bagaimana aku bisa mati di sini? Aku adalah leluhur Yuan Mo. Leluhur Yuan Mo yang telah menguasai alam semesta awal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak berdamai. Teriak leluhur iblis abis dengan suara yang keras. Leluhur iblis abis mengeluarkan raungan keras sebelum akhirnya dia meninggal. Saat berikutnya, jiwanya benar-benar runtuh dan seluruh tubuhnya benar-benar dimusnahkan oleh kekuatan perampokan jiwa Yuan Shi. Sebelum kemudian jiwa leluhur iblis abis pun berubah menjadi debu dan menghilang tertiup angin. Sebelum dirinya meninggal, hatinya dipenuhi dengan keengganan yang tak ada habisnya. Dirinya telah lolos dari situasi berbahaya seperti itu di alam semesta asli sebelumnya, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati di sini, di tangan seorang bocah kecil yang tidak mencolok seperti Molly. Mengapa? Mengapa ini terjadi kepadaku? Dengan kemauan yang tidak mau, jiwa leluhur iblis abis pun benar-benar dimusnahkan dan menghilang sepenuhnya. Di lautan jiwa di bawah, Molly diselimuti oleh kekuatan kesengsaraan jiwa Yuan Shi yang tak ada habisnya, dan tubuh fisiknya menghilang sedikit demi sedikit. Tuan Iblis Api Merah, apakah Anda sudah melihatnya? Aku telah membalaskan dendam Anda, kata Molly. Dia bergumam dengan senyum bebas dan santai di sudut mulutnya. Tuan Qian, aku akan datang menemanimu, kata Molly. Boom. Jiwa Molly langsung runtuh, berubah menjadi kekuatan jiwa yang tak terbatas, menghilang sedikit demi sedikit. Di dunia luar, leluhur iblis Luo akhirnya terbangun dari rasa sakit yang tak berujung. Dirinya menatap ngeri kepada tubuh Molly yang melayang di kejauhan. Molly telah benar-benar kehilangan vitalitasnya, dan Jie Yun yang sangat menakutkan di atas kepalanya nampak juga perlahan menghilang. Ada sesuatu yang tergerak di dalam hatinya yang berdenyut. Terlepas dari kesengsaraan guntur, apakah ini kesengsaraan takdir reinkarnasi yang menerobos transenden? Leluhur iblis abis bergumam. Leluhur iblis Luo bergumam. Kesengsaraan guntur seperti ini terlalu mengerikan. Bagaimana orang biasa bisa selamat dari kesengsaraan yang begitu mengerikan seperti ini? Namun setelah menyaksikan dan mengalami sendiri kelahiran dan lenyapnya awan malapetaka yang mengerikan, leluhur iblis Luo merasa bahwa selama dia diberi waktu, maka dia akan dapat menerobos ke ranah transenden dalam waktu yang dekat. Hanya saja, sosok leluhur iblis Luo datang ke tubuh Molly yang hancur dalam sekejap. Dan tidak jauh dari tubuh Molly, tubuh Raja Iblis Api Merah juga melayang di sana. Hanya saja pada saat ini mereka berdua telah benar-benar kehilangan vitalitas hidupnya, hanya menyisakan tubuh yang akan hancur. Sepertinya Molly juga mati di bawah kesengsaraan guntur sebelumnya. Tetapi sangat disayangkan bahwa Molly dan Qian, mereka berdua, sayangnya, kata leluhur iblis Luo, dia memiliki wajah yang pahit. Meskipun dirinya sangat tidak nyaman dengan hubungan antara Molly dan Qian sebelumnya, namun setelah melihat kedua mereka jatuh tepat di depan matanya, leluhur iblis Luo merasakan kehilangan dan rasa sakit di hatinya.
Lupakan saja. Aku akan mengubur tubuh mereka bersama-sama, kata leluhur Bisluwo. Dia menghela napas, mengangkat tubuh Raja Bis Api Merah dan hendak mengangkat tubuh Molly yang hancur. Namun tiba-tiba, boom, seluruh tubuh Molly tiba-tiba melayang. Dan pada saat yang sama, vitalitas yang tidak dapat dijelaskan perlahan-lahan meningkat dari tubuhnya. Jika leluhur Bisluwo dapat melihat lautan jiwa Molly, maka dirinya akan terkejut melihat bahwa di lautan jiwa Molly yang telah sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan, tiba-tiba kekuatan jiwa yang samar meningkat secara perlahan. Untayan-untayan kekuatan jiwa ini sangat kecil pada awalnya, tetapi itu meningkat dengan gila-gilaan pada kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap, jejak kekuatan jiwa ini telah tumbuh menjadi lautan yang luas dan masih meluas dengan kecepatan yang mencengangkan. Boom! Napas jiwa yang berkali-kali lebih menakutkan daripada leluhur Abis pun bangkit dari tubuh Molly. Melihat itu, leluhur Bisluwo terbang terbalik dengan ngeri menatap tubuh Molly dengan tak percaya. Seluruh tubuhnya menunjukkan kengerian. Pada saat ini, aura di tubuh Molly meningkat dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Dalam radius ratusan juta mil, kekuatan Laus Kosmik yang tak berujung dengan panik berkumpul dan memasuki tubuh Molly dalam sekejap. Napas transenden yang sangat mengerikan juga keluar dari tubuh Molly. Kekosongan lautan kosmik dalam radius 1 juta mil langsung musnah menjadi ketiadaan dan berubah menjadi retakan lubang hitam pekat. Mendesis, leluhur Bisluwo menatap pemandangan di hadapannya dengan ngeri, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keringat dingin. Anda harus tahu bahwa ini adalah kekosongan lautan kosmik yang sangat kuat, dan itu jelas bukan sesuatu yang dapat ditembus oleh orang biasa. Dan Molly sekarang itu hanyalah jejak napas yang keluar dari tubuh Molly, tetapi itu langsung memusnahkan kekosongan lautan kosmik secara langsung. Bisa dibayangkan kekuatan macam apa itu? Bahkan leluhur Bisluwo menjadi ketakutan. Jika dia tidak menghindar tepat waktu sebelumnya, begitu dia tersapu oleh gelombang kejut ini, maka dia akan hilang sekarang. Dan ketika leluhur Bisluwo ketakutan di kejauhan, aura Molly telah mencapai puncaknya, dan penglihatan mengerikan di sekitarnya menghilang dalam sekejap, seolah-olah itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kemudian tiba-tiba Molly membuka matanya. Dua pelangi ilahi hitam lega melesap keluar dari pupil mata Molly, langsung mencabik-cabik langit. Kamu! Leluhur Bisluwo melangkah mundur dengan gugup menatap Molly dengan ngeri dengan ekspresi waspada. Aku tidak mati, kata Molly. Ada kebingungan di mata Molly dan dirinya bergumam merasakan tubuhnya. Dia merasa penuh kekuatan. Dan ketika Molly mengangkat tangannya, seketika kekosongan di lautan kosmik sedikit berfluktuasi, siap untuk dirobek olehnya. Transenden. Ini adalah kekuatan transenden, kata Molly. Dia menatap tangannya dengan tak percaya. Dirinya tidak hanya tidak mati, tetapi dirinya juga berhasil menerobos ranah transendensi. Dan bahkan dia langsung menerobos ke tingkat puncak tahap awal transendensi. Itu adalah kekuatan kelahiran kembali nirvana milik Tuan Qian, kata Molly. Dia terkejut dan tiba-tiba bergumam. Sebelumnya, di bawah tingkat ke-9 kesengsaraan jiwa primordialnya, meskipun jiwa Molly hancur, namun masih ada sedikit jejak kekuatan asli yang tersisa. Jejak kekuatan asli inilah yang terintegrasi ke dalam kekuatan Raja Bis Api Merah, yang membuatnya memiliki kemampuan kelahiran kembali nirwana. Dan dengan melalui tahap ke-9 reinkarnasi, dirinya diberkati dan diperbaiki oleh kekuatan reinkarnasi tertinggi, yang membuat jiwanya langsung memasuki situasi yang sangat menakutkan, dan tubuh fisiknya juga sepenuhnya diperbaiki. 9 kali reinkarnasi. Molly merasa bahwa satu pukulan saja darinya saat ini itu sudah cukup untuk membunuh ribuan dirinya dengan kekuatan dirinya yang dulu. Ini adalah perasaan yang lebih unggul dari semua makhluk hidup. Kamu tahu, untuk bertahan hidup 9 kali reinkarnasi, ini adalah keberadaan yang sangat langka dalam seluruh sejarah alam semesta. Dan sosok seperti itu hampir sangat sulit untuk ditemukan. Tidak, aku masih hidup. Lalu bagaimana dengan Tuan Qian, kata Molly.
Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru bangun. Tetapi di saat dia menoleh untuk melihat leluhur iblis Luo yang memegang tubuh Raja Iblis Api Merah, tiba-tiba rasa sakit yang tajam keluar dari benak Molly. Tidak, Molly tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang menyakitkan. Dia berlutut tepat di kehampaan dengan kedua lututnya. Dengan suara keras, kehampaan di bawahnya pun langsung runtuh. Kenangan-kenangan yang tak terhitung jumlahnya terus berkelabat di benak Molly seperti pandangan sekilas. Leluhur iblis Luo, kata Molly, dia meraung. Ini sebenarnya adalah kenangan leluhur iblis abis. Semua kenangan leluhur iblis abis pun muncul di benak Molly, membuat Molly terkejut. Ternyata Molly dan leluhur iblis abis, mereka berdua sepenuhnya terintegrasi ke dalam pikiran yang sama dan menjadi bagian dari ingatan Molly. Semua pengalaman leluhur iblis abis, semua kekuatan supernatural, jalan, kenangan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan leluhur iblis abis selama ratusan juta tahun, semuanya telah menjadi kekuatan Molly, menjadi milik Molly, dan itu terintegrasi ke dalam jiwa Molly. Qin Chen lah yang telah mengalahkan leluhur iblis abis, sehingga menyebabkan dia melarikan diri dengan luka yang sangat serius. Aku tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Kemudian Molly sepenuhnya menerima semua ingatan dari leluhur iblis abis. Molly mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, matanya melebar dan dia berbicara dengan tidak percaya. Dirinya melihat dengan jelas semua yang terjadi sebelum leluhur iblis abis terluka parah. Itu benar-benar terpatri di jiwa Molly. Semua yang dialami oleh leluhur iblis abis, semuanya ditonton oleh Molly. Semuanya menjadi bagian dari diri Molly. Seolah-olah Molly sedang menonton film yang terpatri jelas di dalam benaknya. Leluhur 10.000 tulang, Kaisar Agung Dunia Bawah Kaisar Yao Ming, sosok misterius di lautan virtual, orang-orang di dunia bawah, kata Molly. Semuanya ditonton oleh Molly. Mata Molly menjadi dingin. Pada saat ini dirinya akhirnya mengerti mengapa leluhur iblis abis hanya memiliki satu jiwa yang tersisa ketika dia datang menargetkannya. Ternyata dia terluka parah. Tanpa diduga, bocah Qin Chen itu juga telah menerobos ke ranah transenden. Dan tingkat kekuatannya, kata Molly, berpikir bahwa Qin Chen dapat melawan mantan puncak transenden tingkat 3 dari dunia bawah. Molly tidak bisa untuk tidak menahan gemetar. Hanya ada satu jiwa yang tersisa pada leluhur 10.000 tulang. Dan kekuatan alam semesta akan sangat ditekan pada awalnya. Tetapi tidak peduli apa, itu adalah mantan puncak transenden tingkat 3. Tetapi Qin Chen mampu untuk melawannya. Ini... Molly mengepalkan tinjunya, dia meledakkan auranya. Seketika kekosongan dalam radius 10.000 mil runtuh. Qin Chen, suatu hari, aku, Molly, akan melampauimu dan menjadi eksistensi paling agung di dunia ini, karena akulah yang telah selamat dari reinkarnasi 9 kali, kata Molly. Pupil mata Molly meledak dengan cahaya yang tajam. Dari ingatan leluhur iblis abis, dirinya mengetahui bahwa di seluruh alam semesta, transenden biasa hanya dapat bertahan hidup dalam 2 atau 3 tahap reinkarnasi. Beberapa jenius yang kuat dan ahli yang tak tertandingi hanya dapat melampaui atau menerima 4 hingga 5 reinkarnasi seperti leluhur iblis Luo, seperti leluhur iblis abis. Dia juga selamat dari kesengsaraan kehidupan samsara di tingkat 6. Kesengsaraan takdir reinkarnasi 9 lapis itu hanya ada dalam legenda, tetapi Molly telah melewatinya. Itu sangat langka sepanjang zaman dan hampir tidak ada yang pernah mendengarnya. Dalam sejarah lautan kosmik, orang-orang kuat yang umumnya selamat dari 7 atau 8 tingkat reinkarnasi, semuanya adalah orang-orang luar biasa di lautan kosmik ini yang menciptakan sebuah era. Dan yang dapat melampaui tingkat ke-9 reinkarnasi itu hanya ada dalam legenda. Jadi sekarang Molly termasuk jajaran dalam legenda. Tidak peduli seberapa kuat Qin Chen itu, tidak peduli petualangan apa yang dia jalani, dia mungkin tidak akan dapat bertahan hidup dari reinkarnasi 9 kali lipat seperti diriku, kata Molly, dia berpikir. Salah. Tiba-tiba mata Molly menyipit.
memikirkan semua yang telah dia alami selama ini. Sebuah kemungkinan tiba-tiba muncul di hati Molly. Dengan kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen sebelumnya, mungkinkah Qin Chen itu juga telah selamat dari malapetaka reinkarnasi 9 kali lipat? Kata Molly. Namun ini bukanlah hal yang mustahil dan Molly sangat yakin dengan pemikirannya. Jika dia tidak selamat dari kesengsaraan reinkarnasi 9 lapisan, bagaimana mungkin Qin Chen dengan basis kultivasi saat ini dapat secara langsung menghadapi transenden puncak tingkat 3 dari dunia bawah dan berhasil melampaui leluhur 10.000 tulang? Memikirkan ini, tinju Molly terkepal erat dan wajahnya nampak memutih. Meskipun begitu, Qin Chen itu hanya berdiri di garis setar yang sama denganku. Aku tidak percaya aku tidak sebaik dia sebagai orang yang telah melewati kesengsaraan reinkarnasi 9 kali lipat, kata Molly. Ekspresinya tampak galak. Molly, kamu baik-baik saja? Namun pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar. Molly menoleh dan melihat leluhur iblis Luo terbang mendekat ke arahnya. Dia berbicara dengan hati-hati dari samping. Melihat tubuh berdaging Raja Iblis Api Merah yang dipegang oleh leluhur iblis Luo, tubuh Molly bergetar dengan rasa dingin yang tak berujung keluar dari matanya. Boom, kekosongan alam semesta membeku tepat di bawah napas Molly seolah-olah jatuh ke dalam gudang es yang tak berujung. Leluhur iblis Luo, sang pemimpin 3000 dewa dan iblis kekacauan di alam semesta awal, hanya menatap Molly dengan kaget saat ini dan bahkan seluruh tubuhnya gemetar. Karena Molly saat ini dengan wajah yang sangat mengerikan, rambut hitam rontok, dan akar putih membuat leluhur iblis Luo sangat ketakutan. Menghadapi Molly sekarang, leluhur iblis Luo merasa lebih takut daripada menghadapi leluhur iblis abis. Tuan Qian, kata Molly, dia bergumam. Dan selangkah demi selangkah dia datang ke depan leluhur iblis Luo dengan lembut memeluk tubuh mati Raja Iblis Api Merah. Mata Raja Iblis Api Merah saat ini tertutup. Bulu mata panjang dan ramping seolah-olah dia bisa berbicara. Hidungnya kecil dan indah, bibirnya yang montok dengan merah seperti leci matang yang membuat orang ingin menggigitnya. Sosoknya juga sangat anggun, gaun merah panjang membungkus lekuk tubuhnya yang indah. Pinggangnya yang seperti ular bergoyang dengan lengkungan yang menggiurkan. Wajahnya yang cantik benar-benar luar biasa. Dia berdiri tegak tetapi tidak ada kesalahan, hanya ada yang pesona kedewasaan. Tuan Qian, kata Molly, dia terus meraung. Rambut hitam Molly berterbangan seperti pisau tajam yang membumbung ke langit mencoba merobek langit yang tak berujung. Hatinya saat ini telah menjadi abu. Sepanjang jalan Tuan Qian atau Raja Iblis Api Merah diam-diam selalu menemaninya. Tetapi sekarang ketika dirinya berhasil menerobos ranah transenden, Tuan Raja Iblis Api Merahnya malah meninggal karena dirinya. Apa arti dari kehidupan ini jika tanpa Raja Iblis Api Merah?